Selamat datang di seniornya Alfian dan kali ini aku bakal ngobrol sama salah seorang wanita yang di akunnya itu suka bikin sajak, suka bikin kata-kata gitu. Dan langsung aja kita panggil Puji Ayu Purnamasari. Halo Pu. Halo, selamat malam semuanya. Ya, ya nggak usah selamat malam ya karena ini nggak live stream. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan selamat selamat untuk yang lainnya. Oke. Boleh, boleh, boleh. Em, jadi gini Pu, kan kamu tuh Iya, suka bikin kata-kata ya di itu. iya. Apa sih pemicu kamu nih? Pemicu kamu buat bikin kata-kata itu apa? Karena lagi jatuh cinta kah atau lagi patah hati gitu? Oh, oke. Jadi sebenarnya aku kan orangnya selalu apa ya? Overthinker ya, selalu apa-apa dipikirin gitu. Terus aku selalu Ya, apa ya? Nemu solusi gitu dari beberapa VT yang sekarang bertebaran ya gitu dari psikolog dan sebagainya harus ada journaling dan teman-teman juga banyak yang nyaranin gitu harus kayak gitu. Nah, aku ngungkapin gitu kayak eh lewat kata-kata gitu. Kadang kalau misalkan jadi nggak tentu kadang lagi patah hati atau lagi jatuh cinta ya. Yang penting itu ada ide. Nah, aku tulis ide itu karena ide itu mahal dan penting. Begitu, Bang. jadi emang nggak ada apa apa ya hal atau momen yang spesifik di mana kamu tuh pengen banget buat nulis sajak-sajak atau puisi gitu nggak ada kah? Nah, tapi lebih apa sih lebih Hmm. besar tuh pas ketika lagi momen-momen patah hati nih gitu Wih, biasanya. aduh. Galau-galau gitu. Jadi pasti ide tuh bermunculan. Eh, boleh tahu nggak patah hati terakhir kamu tuh kapan? Hmm, kalau jadi patah hati aku tuh Hmm. ada dua, Ya, boleh yaitu silakan R. kehilangan apa ya, kehilangan orang yang tersayang itu Aduh, udah 2 tahun yang lalu. Itu aduh. udah meninggal dunia lah nenek aku. Oh, Terus iya, iya, aku. eh kalau perihal cinta-cinta yang kayak gitu itu baru berapa ya? Mungkin ada sebulan 2 bulanan lah masih hangat kalau misalkan Aduh, dewa. eh, Ya, itu jadi puisi atau jadi sajak nggak tuh? eh ada jadi sajak ada. 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 Aduh, Aku bikinnya patah hatinya tuh bulan Agustus awal, tapi bikinnya pas bulan September ya karena keinget lagi gitu. itu pas kamu bikinnya, kamu tuh sering pas bikin sajak gitu, kamu tuh sering recall memori kan ya? Ya. Ya. Terus perasaan apa gitu? Apakah ikut terbawa perasaan gitu kayak sedih atau mungkin marahnya gitu? Ya jelas. Apalagi aku kalau misalkan ini tuh sambil minum kopi terus dengerin musik. Musiknya galau. Duh, itu udah lengkap banget rasanya. Iya. Sedihnya. Iya. Lambungnya juga iya ya, hati-hati itu. Iya, lambungnya ikut galau. Iya, sekalinya galau mual-mual. Tapi mau gimana? Mau gimana lagi? Itu cara aku hidup dari dunia yang benar-benar ngebuat aku berantakan gitu. Jadi Aduh. intinya salah satu bertahan hidup aku lah gitu. Ya, gimana cara kamu nih Bu, buat kayak bisa survive dan dari patah hati itu ya gitu? Ada nggak Pu? Apa ya? Hmm? Buat nyembuhinnya apa gimana? Ya kan kita tahu nih misalkan kalau ada orang patah hati itu biasanya sedih ya atau enggak nangis Hmm. gitu. Nah,
selain itu cara kamu buat kayak bisa move on atau istilahnya Oh, bisa nggak sembuh sih tentunya kayak bisa pada akhirnya berdamai dengan kenyataan itu sendiri gitu, gimana? oh, iya. Jadi kebetulan kalau misalkan patah hati yang udah gak ada atau gimana, itu agak sulit Mhm, gitu. Kayak iya lebih iya ke tahu, nyibukin diri gitu. mhm, Tapi kalau misalkan patah hati yang kemarin tuh agak beda. Kayak ini tuh momen sekali seumur hidup gitu pas kuliah gitu. Nah, mhm. terus kayak aku gak mau nih. Jadi bilang ke diri sendiri kayak aku gak mau nih ngerusak momen gara-gara patah hati. Jadi kayak dibikin enjoy aja sih sebenarnya simpel ya gitu. Kayak gitu. Nah dibikin enjoy versi kamu tuh gimana, Pu? Lebih ke gimana ya? Aku sih orangnya eh Heeh, nggak bisa nunjukin sedih aku kayak gimana gitu. Lebih ke oke, apa sih nuanginnya lewat kata-kata aja gitu. Kalau nunjukin nangis itu hanya orang-orang yang deket sama aku gitu, yang tahu aku gitu. Biasanya kadang ya diri sendiri sama diri sendiri gitu. Kalau misalkan nangis-nangis yang kayak gitu mah tuh. Tapi lebih ke gini Bang, oke, kalau mau nyembuhin tuh lebih baik gak apa-apa nangis-nangis, jangan apa ya, jangan lemah, jangan nganggep nangis itu lemah. Ya, ya udah keluarin aja perasaannya biar lega gimana-gimana pokoknya. Tapi jangan sampai berlarut-larut dan nyakitin diri sendiri, itu aja yang paling penting. ya soalnya kalau kalau versi cowok itu kan beda tuh. Kita kan Mmm, biasanya tuh, sok kuat gitu kan, tapi kayak tiba-tiba ada mhm, satu malam random atau ya kita habis capek ngapain, bengong gitu, tiba-tiba kayak tek gitu, keinget gitu loh, itu ada gitu. mhm, Oke jadi cewek tuh kayak gitu, oke oke oke, menarik iya. menarik. Terus kayak, setelah patah hati ini ya, kamu tuh ada rasa trauma nggak sih? Ini agak berat ya, trauma nggak? Atau kayak, biasa aja atau mungkin mau mencoba dengan atau membuka hati lagi gitu dalam waktu dekat? Oh, Mhm, oke. Sebenarnya mau kalau misalkan, apa ya, nyoba gitu kan. Aku juga heeh, udah berusaha, alhamdulillahnya tuh kayak aku nggak kayak orang-orang lain yang bener-bener, "Aku udah ini, mati rasa, maunya sama ini doang," dan mhm, sebagainya. Aku nggak, malah mhm, aku diberi kesempatan untuk beberapa kali jatuh cinta gitu. Kayak jatuh cinta mmm, berkali-kali, meskipun orangnya berbeda atau gimana, tapi kayak beruntung aja gitu, nggak semati rasa itu gitu. Kayak masih ada, masih dikasih perasaan gitu. Aku lebih baik kayak patah hati berulang kali daripada ngerasain hampa, kosong mmm, gitu. Bener gak, Bang? iya sih itu kayak apa ya, itu kalau misalkan berarti kamu tidak sampai di tahap trauma gitu ya? Iya, kalau di tahap Mmm, trauma tuh lebih ke aku trust issue, Bang, kayak aku tahu iya nih kayak misalkan ada sisi gelap cowok yang mhm, kayak gimana dan gimana. mhm, Nah, aku lebih ke ngutamain feeling aku. Kalau misalkan cewek kan nanya, tapi padahal si pertanyaan itu udah tahu gitu. Jadi kayak ngetes kejujuran dari si oh cowok itu, oh kayak oh, oke, gitu. Jadi, mmm, eh gimana ya, intinya feeling jadi netting-nya cewek itu selalu heeh, kejadian, kayak gitu. Makanya aku, ya kalau misalkan percaya atau gimana kalau ke cowok kayak agak kurang gitu, harus apa ya, diyakinin berkali-kali lah gitu. berarti effort-nya harus lebih nih gitu daripada yang Iya, kemarin. betul. Karena Oh, buat oke, diri sendiri aja aku effort gitu. Masa mmm, gak ada cowok yang itu ya harus ngelebihin effort aku gitu. Si orang ini oke. tuh, gitu Nah Bang. nah apakah kalau misalkan ya kita kalau misalkan nih kamu jadi nih sama
si orang baru? Apakah kamu itu tipikal orang yang menyamakan orang baru ini dengan orang lama? Atau ya udah beda gitu? Mmm, iya kayak beda gitu. Intinya aku nggak terlalu mentingin masa lalu dia sama siapa gitu. Selama si masa lalu itu udah move on dan nggak ngeganggu gitu, nggak ngeganggu masa pendekatan kita, hubungan kita gitu. Terus eh kalau misalkan dia punya masa lalu yang buruk atau gimana, ya itu masa lalu dia. Intinya kayak dia nggak tinggal di sana gitu. Dan ini dia yang sekarang, dia yang lebih baik dan eh yang sama aku itu bukan yang masa lalu gitu. Intinya seiring berjalannya waktu kayak pasti orang-orang berubah gitu dengan cara yang masing-masing gitu. Nah, kalau kamu ya Bu ya, itu Ya. tipikal yang em, membandingkan si orang baru tersebut dengan orang lama atau enggak gitu? Kalau kamu sendiri ya, kamunya gitu. Eh aku lebih Hah? ke apa ya? Kayak bodo amat sih kata aku mah tidak peduli. Ya kalau misalkan kayak gitu kayak ya udahlah gitu. Masa lalu mah masa lalu udah gitu. Gak terlalu membandingkan, paling aku membandingkannya sama si ceweknya, sama mantannya, misal kalau punya mantan gitu. Oh, oh, Gitu. Dia lebih gini daripada aku atau gimana gitu. Lebih ke gitu sih. Dan oh berarti aku lebih ke suka duluan kalau misalkan ini gitu. Jadi kalau misalkan ada yang apa ya namanya tuh, ada yang suka ke aku tuh kayak gimana gitu. Jadi lebih ke aku lebih apa ya, gampang jatuh cinta tuh ketika aku yang suka duluan gitu ke orangnya. nah berarti kamu itu tipikal perempuan lah ya yang setuju nggak buat nyatain perasaan dulu gitu, ngasih tahu lah seenggaknya ke Iya, laki-laki. ya. Dan eh aku pernah ah confess. ah Terus gimana tuh? eh Kayak alhamdulillah aku bukan sembarangan confess ya gitu, asal ah orang aja gitu, enggak. Jadi aku menimbang-nimbang dulu gitu, nih orang responnya bakal baik apa enggak gitu. Kayak untungnya alhamdulillah kayak aku sukanya orang yang kayak apa ya namanya tuh, kayak punya pengaruh gitu ke diri kita, kayak memotivasi untuk lebih baik gitu, punya attitude yang bagus. Dan alhamdulillah respon mereka selalu baik gitu. Kayak aku tuh ngerasa dihargain, bukannya malah ilfil tapi malah makin kagum nih, makin suka gitu. Tapi ya perlahan-lahan kayak ya mungkin dari Allahnya juga, dari yang atas gitu, perlahan perasaan kagum tuh jadi biasa aja gitu, ya udah. Tapi masih berhubungan baik ya, jadi temen sosial media kayak gitu. Berarti ya nggak keberatan kan ya kalau misalkan ya kita sebagai cewek itu untuk yang ngasih tahu lah, confess gitu ya kan. Iya, dan satu hal kalau mau confess jangan ngarep dibales perasaannya gitu. Ya, Iya, nggak, iya, namanya juga kan betul. pernyataan gitu, bukan pertanyaan. Tuh. Tapi seru loh confess tuh. Apa tuh? Iya, Gimana confess tuh gimana seru. awalnya, deg-degan kah atau ada apa gitu awalnya, kayak ragu-ragu gitu kan? Gimana tuh? Awalnya lebih ke nekat sih, Bang. Kan gini, yang pertama Heeh. tuh kayak dia tuh wisuda. Soalnya Iya. kayak, duh, terakhir nih ketemu gitu kan. Kapan lagi gitu kan. Ya udah aku Iya. ngasih hadiah ke dia dan ada suratnya, gak tahu ya dibaca apa enggaknya gitu. Tapi ya udah aku kasihin dan baik. Terus yang terakhir itu aku Hah? ngasih kata-kata gitulah, kutipan. Kayak diedit-edit gitu. Ada keras yang kemarin-kemarin.
Ya ternyata teman aku tuh ngasih tahu kalau dia juga suka sama aku, tapi nggak tahu ya, dia kayak lebih pentingin dirinya sendiri lah, ngembangin diri sendiri dulu mungkin. Mhm. Jadi ya udahlah gitu. Selama ternyata dia suka juga ya udah gitu. Aku juga nggak ngarepin apa-apa gitu. Dan perasaan aku setelah itu kayak lega banget gitu. Nggak terlalu menggebu-gebu banget gitu. Untungnya tuh. Tapi kalau yang Ini heeh, kemarin ya yang bulan yang iya, sekarang masih patah hati itu, heeh, aku nggak confess, lebih ke teman-teman aku yang kayak kalau comblangin? misalkan iya bukan nyoblangin sih, lebih ke ngeceng-cengin gitu. Dan Oh, intinya dia mereka tuh gak bisa jaga rahasia. aduh kasihan Tapi banget. kayaknya dia tuh udah tahu, tapi ya biasa aja sih dianya, kayak akrab-akrab aja sama aku untungnya tuh. Nggak jadi cuek, dingin gak gitu. Malah kayak makin akrab lah gitu. Bentar, kok makin akrab katanya patah hati? Ini yang oh bukankah? Nah, aneh kan? Ah, iya, gimana dong? Tolong Aneh nih kan? jelas. Iya Nah, nih. jadi yang aku rasain hari ini kayak Ah, aku nggak terlalu berlarut-larut lagi kayak hmm, kemarin-kemarin. Soalnya aku udah apa ya? Kalau misalkan kita bahagia banget gitu, hmm, dilatih sama keras gitu. Aku hmm. langsung mikir kayak ini bakalan terjadi apa sih gitu. Ini Aduh, bakalan jadi sakit apa? Aku mikir gitu dulu loh, Bang. sama lagi. Aduh, iya iya. Makanya dan endingnya kayak Ah, gak mungkin orang secakep dia gak punya pacar. Dan gong, dia punya pacar. Pas aku duduk sampingan, itu dilihat ah, dari mata kepala aku sendiri. ah, Ada foto mereka berdua di HP-nya. Dan kayak gila banget tuh kan, bener kata aku tuh gitu. Terus aku tuh ngobrol-ngobrol-ngobrol. Nah, ah, mancing lah aku mancing. Kayak kan udah mutualan IG gitu. Nah, hmm. terus aku lihat-lihat fotonya profil yang kayak gitu. Kok cewek kamu nggak diajak gitu? Terus dia bilang, ah nggak kalau mutualan gini mah. Nah, dia tuh untungnya kayak nggak bohong sama aku gitu. Kayak jujur, oh dia ya gue punya cewek kayak gitu. Untungnya. Hmm. Jadi kayak ke akunya juga, oh ya udah dia nganggap ceweknya ya bagus kayak gitu. Dan ya itu dari awal kayak aku gak mau ngerusak momen sekali seumur hidup aku. Dan aku gak mau kayak ngenyampingin rasa sedih aku gitu. Jadi kayak dibawa enjoy gitu, Bang. Jadi patah hati yang tidak menyakiti, ya meskipun menyakiti hati, tapi nggak terlalu Iya. bikin sakit banget gitu loh. Kayak gitu. Tuh Berarti dibawa enjoy pokoknya, Bang. berarti ini shock kan ya, bukan patah hati yang kayak bikin pengen nangis sampai berhari-hari gitu kan? Ya, tapi lebih ke apa ya? Sempet nangis ya, sempet. Ah, Tapi ya iya nggak iya terlalu iya. banget gitu. Ya pasti kalau misalkan sakit hati pasti nangis gitu. Ya namanya juga cewek cengengan gitu, kalau apalagi kalau lagi sendirian. Cengeng banget pasti. Oh iya, kamu tuh kalau misalkan lagi nangis gitu tuh sering curhat sama temen sambil nangis gitu nggak sih? Kayak cerita Kadang-kadang, gitu sambil nangis? kadang-kadang Bang. Oke. Tapi selebihnya ya udah sama diri sendiri aja. Karena Mhm, eh semua orang tuh, bahkan teman kita sendiri, orang tua sendiri, dan intinya orang-orang terdekat tuh mhm. eh gak tau ya bakalan gak bisa dipercaya lah. Pasti suatu hari nanti gak tahu kapan bakalan nyakitin kita lah dengan apa gitu. Jadi ya itu apa sih, trust issue yang membandel, gak bisa hilang-hilang. Berarti kamu takut, orang-orang terdekat kamu ini nggak bisa menjaga rahasia gitu? Iya, makanya kayak aku tuh pilih-pilih banget, soalnya sempet bener-bener percaya banget, tapi Heeh, ya itu ada yang ngancurin gitu. Ya sampai sekarang
aku nggak terlalu percaya lagi gitu. Paling keceplosan kalau oversharing kayak gitu. Oh, Nyesel sendiri udahnya ya. kayak gitu. Ah, berarti pernah punya pengalaman nggak enak gitu ya? Iya, betul. Sebagai Gen Z ini, kamu tuh suka nggak sih memandang hubungan dari standar apa ya, TikTok kayak gitu-gitu, kayak kan ya sosial media banget gitu ya. Kadang-kadang kreator-kreator di TikTok, di Reels itu kan kadang-kadang mereka tuh suka ngasih standar sendiri gitu dalam sebuah hubungan gitu. Nah, kamu tuh tipikal yang ngikutin standar itu atau ya udah aja gitu kamu punya standar sendiri gitu? Dalam hubungan percintaan nih. Ya apapun ya kayak kita mengerucutkan dalam hubungan percintaan lah gitu. Oke, kalau percintaan sih lebih ke aku menjadi bahan waspada aja ya gitu. Apalagi kalau misalkan kalau cowok gini kayak gitu. Jadi bahan waspada. Jadi aku analisis dulu nih gitu. Apa yang Keren. ditampilin di sosial media itu bener atau enggak kayak gitu. Aku sering survei gitu ke temen cowok kayak gitu nanya-nanya gitulah. Dan emang enggak seakurat itu sih, kadang-kadang ada yang meleset, ada yang enggak gitu. Ya mungkin itu mereka tuh membagi pengalamannya untuk sekadar memberi kita peringatan mungkin gitu. Jadi aku juga nggak terlalu ini sih, lebih ke ya udah ya apa ya, baru kerasa harus ngejalanin dulu gitu. Baru kayak oh gini kayak gitu. Jadi intinya alhamdulillah nggak terlalu mengikuti standar TikTok. Nah contohnya iya kesebut lagi. Nggak apa-apa santai. Berarti kamu Ya, ya berarti kamu orang yang ya udah aja gitu ya, nggak usah kamu punya standar hidup kamu sendiri gitu, nggak usah ikuti iya standar orang lain gitu. Oke, oke. tuh. Kamu ada nggak sih Bu, ya mungkin ini ya ini aja lah singkat aja gitu, ada nggak sih sedikit masukan gitu buat orang-orang tuh yang kayak lagi ngerasa apa ya, patah hati gitu, lagi ngerasa kayak apa sih, gimana bisa orang jalanin patah hati kayak kamu bisa ya bisa dibawa enjoy gitu, gimana gitu, ada nggak Bu? Oh, tutorial move on dari patah hati Ya, yang yang nggak bisa berlarut-larut ya. iya, ya ininya gitu, tapi kalau nggak pun move on, ya bikin bisa kayak meminimalisir gitu, biar nggak Iya. heeh, Oke, Bang. Kalau dari aku sih sarannya heeh, intinya jangan lupa ibadah kayak gitu. betul, Terus iya iya. yang kedua sibukin diri kayak dengan hal-hal yang menyenangkan kayak hobi gitu. Misalkan hobinya ke perpus baca buku, main bola atau gimana lah gitu. Mhm, Apalagi ya intinya tetap bersyukurlah gitu. Kayak patah hati itu kayak nunjukin gitu bahwa Tuhan tuh apa ya, ngasih tahu kalau dia tuh gak baik buat kita atau belum baik. Ya nah kalau misalkan jodoh juga pasti bakalan ketemu lagi gitu. Kayak lagunya Afgan tuh jodoh pasti bertemu. aduh aduh, mau nyanyi mau nyanyi? Boleh. Ih, Tapi sorry ya suaranya kalau agak ini. iya, oke, boleh boleh, Oke. yuk boleh. Jika aku bukan jalanmu, ku berhenti mengharapkanmu. Jika aku memang tercipta untukmu, ku kan memilikimu. Jodoh pasti bertemu. Gitu, Bang. Idih, suaranya ih bagus banget, Bu, serius Bu, merdu Alhamdulillah. banget Bu. Terima kasih. Alhamdulillah, iya. Bu, kamu kan sering nulis ya Bu ya, sering nulis sajak, sering nulis puisi gitu. Ada nggak Bu salah satu sajak atau puisi favorit yang kamu tulis selama ini gitu? Ada. Ini aku Ada? bacain Yang ya. boleh
Pukul 13.21. Episode Patah Hati. Bohong jika hatiku tak merasa sakit ketika melihat wallpaper HP-mu terdapat dirimu dengan kekasihmu bersanding dengan foto yang begitu manis. Namun, aku tak ingin merusak momen indah ini bersamamu dengan menurunkan egoku. Bersikap biasa, berbincang layaknya seorang teman menjadi tameng terakhir untuk menutup rasa sakitku. Bagiku, kali ini adalah episode patah hati yang melegakan hati. Susaknya sudah tak kupedulikan, tangisnya bisa kutahan, dan masih banyak lagi hal-hal baru. Sungguh aku terlalu sibuk merancang momen indah, sehingga tak sempat berduka cita. September 2024. Puji Ayu Purnamasari. Thank you, Bang. Keren. Thank you, Bu. Thank you. Apa sosmed nggak? Oh iya, Apa? kalau misalkan mau bisa Hmm? bisa mau ketemu sama aku atau DM cerita gitu, bisa di narasi hati _ Itu di IG? ya. Kalau di Oke. Facebook bisa Puji Ayu Purnamasari boleh, karena itu Facebook cuman tempat nulis doang gitu. Ini obrolan yang cukup fun juga ya. Selain ternyata patah hati itu bisa jadi ya sesuatu yang nggak terlalu sakit banget gitu ya, mesti ada membekasnya gitu kan, tapi nggak terlalu sakit gitu. Terima kasih ya Bu udah mau berbagi sudut pandang ini. Iya, sama-sama Bang, terima kasih juga. Udah oke teman-teman, sekian bincang bersama kali ini bersama Puji Ayu Purnamasari. Nanti kita akan ketemu di episode selanjutnya. Dadah. See you.